Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman YouTube? Semoga semua sehat, rezeki lancar dan di mana saja dilindungi Allah. Oke Om ya. Oke. Apa kabar Om Tasnoni? Wah, baik. Ya, penting sehat. Oh, Makan kenyang, sehat, kuat. makan masker. Itu. Katanya Penting makan. barusan cari kambing di pasar Wage gimana? Nggak dapat. Jelek-jelek ya? Nggak ada yang cocok. Waktunya mepet jadi kurang leluasa, terus ada di rumah suruh pulang ya. Saya selain kali aja. Kapan-kapan sama saya ke Wonosobo. Oke. Cari merino sama texel. Ya kan kapan-kapan ya. Sip. Ini gini Om, ada pertanyaan dari teman-teman YouTube. Ya. Ini dibaca dulu ya, ini pertanyaannya. Dijawab dulu. Nanti kalau nggak dijawab diprotes saya. Ya, iya dong. Pertanyaan itu wajibnya itu dijawab. Ini Om, tolong dibaca ini Om. Oh, Yang nomor 1 Om. Oh, dari Pak Jamaluddin nih ya. Pak Jamaluddin, gimana Om? Nah, ini pertanyaan dari Pak Jamaluddin ya. Pak dokter mau nanya, growol atau ampas ketela aman gak buat sapi betina? Katanya bisa buat sapi sulut bunting atau majer. Terima kasih Pak dokter. Nah, Oke. itu ampas ketela itu Ampas maksudnya ketela, ini. ya, oke. Apa gimana? Apa Oke. bagus enggak untuk sapi? Sapi, Ya, oke. Oke ya. Itu Ini dari Jamaluddin ya, Jamaluddin ini. Oke Mas Jamaluddin dan teman-teman YouTube, kalau yang sudah pakar di skip aja nggak usah ditonton. Ya sebagai ya apa? Untuk ini perbandingan ya. Oke. Oh, nggo sisi bodekan lah. Jadi gini lah teman-teman ya. Ampas ketela tadi ya. Nah, Growol itu kalau di atau Gunung Kidul disebut gamblong. gamblong. Ya, gamblong. Kalau di kandang-kandang itu biasanya disebut onggok. Nah, gitu. Jadi apakah gamblong, onggok atau growol ya tadi itu bisa menyebabkan sapi atau kambing atau domba itu sulit bunting? Ya. Secara langsung tidak. Jadi secara kimiawi itu tidak langsung menyebabkan menyebabkan saluran reproduksinya itu mengecil apa terus tidak berkembang, itu tidak seperti itu. Tapi gini, yang namanya sisa apa itu umbi ya kan, umbi ketela pohon itu diperas, ambil tapiokanya, terus itu sisanya ampasnya itu ya. Nah, kalau yang namanya umbi itu kan secara alami itu kan sebagai penyimpanan energi ya. Kalau nggak apa-apa Om, kabur ini Om. Angin. Kalau umbi itu kan memang sebagai penyimpanan makanan bagi pohon, ya kan? Oh iya, itu ya kan? Di bawah ya kan. tempatnya. Nah, nanti pada saatnya dia akan diperlukan untuk pohon itu untuk hidupnya. Nah, intinya gini, growol atau onggok itu energinya tinggi. Jadi kan kalau orang, ini ibaratnya orang makan banyak nasi terus, itu kan energinya tinggi. Iya. Kalau energi yang sisa itu biasanya disimpan sebagai lemak. Iya. Ya kan? Nah, nanti kalau pas nggak ada makanan lagi, orang yang gendut-gendut itu tuh lemaknya diambil lagi untuk energinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau makan sapi atau kambing atau domba dikasih growol terus banyak-banyak, itu nanti ada penimbunan lemak di perutnya. Oh, dia bisa gemuk ya kelihatan. Ya, karena gemuk itu mendepres atau menyebabkan apa itu namanya, mendepres itu menyebabkan saluran reproduksinya itu tergencet, menyempit ya. Tergencet nanti mengecil. Nah ya. Tidak berkembang. Jadinya jadi sepertinya membuat apa itu majer, tapi pada dasarnya tidak bikin majer secara langsung. Cuman salurannya yang reproduksinya itu ya. Efek dari timbunan lemak terlalu tinggi akhirnya tidak berkembang gitu. Oh, jadi ini dari lemak-lemak jepit ya. Iya. Saluran reproduksi terus ini mengecil. Jadi istilahnya sirkulasi atau apa itu ya, nggak lancar. Jadi orang terus mengatakan bilang bikin majer. majer. Oh, sebetulnya
Ya, tidak. Sebenarnya tidak secara langsung Ya. tidak. Jadi gini, kalau kalau di luar negeri gitu, yang menyebabkan pengecilan hasil reproduksi itu hormon. Jadi sapi-sapi yang kurang bagus, Mm-mm. yang tidak akan diambil sebagai bibit, biasanya dikasih hormon di telinganya. Hmm. Nah, nanti hormon itu akan membuat reproduksinya itu tidak berkembang. Kalau yang jantan itu skrotumnya atau saluran reproduksi jantannya tidak berkembang mengecil, kalau betina juga mengecil. Makanya kalau begitu umur 1,5 tahun itu anyunya itu masih kecil, jadi kayaknya ya jantan juga nggak jantan, betina nggak betina. Kalau anu dibiri ini. Nah, itu ngebiri Dibiri, secara dibiri, ya, kimiawi. Mm-mm. Jadi ngebiri saja kimia tidak berkembang, akhirnya Mm-mm. karena reproduksinya berkembang makannya jadi bagus, halus, jadi kayak dikebiri itu hasilnya Iya. bagus. Terus biar apa, lemak itu tadi gemuk itu Ya gemuknya tapi gemuk merata kalau ini. Mm-mm. Nah kalau tadi kan kalau ketela itu kan gemuknya biasanya ditembun di perut. Mm. Kalau makannya protein tinggi, timbulnya di sini otot-otot, Mm-mm. ya kan? Kalau lemak di perut-perut gitu. Protein ya otot biar kuat. Kuat. Nanti kalau lemak ya begitu jadinya. Kalau Oh, dipotong biasanya kalau lemaknya tinggi, jadi pedagang itu pinter. Oh ini gemuk itu lemak tinggi, tidak dipilih. Nah Iya. nanti tidak jadi daging itu begitu dipotong, dikuliti, isinya putih-putih semua. Lemak. Istilah gajah itu. Nah gajah tok. Iya. Di pedagang daging nggak suka. Itu. Oh iya. Itu. Orang seharusnya daging kok ini banyak lemaknya, Iya, padahal harganya harga daging. Ada dagingnya. Jadi Gitu. itu tidak membahayakan reproduksi ya si Secara onggok langsung itu. tidak. Ah. Jadi kalau kasih onggok harus diatur. Kalau ini betina, biasanya kan betina yang bagus itu harus kelihatan malah agak kurus. Jadi kelihatan apa itu tulang rusuknya 3. Kalau sampai nggak kelihatan kelemon itu Iga niki kita. akan susah itu di IB, akan susah bunting gitu. Oh gitu permasalahannya. Jadi tidak berbahaya, cuman ini kalau sampai kelebihan gitu toh, Ya, maksudnya kalau kalau kelebihan. kebanyakan. Betul. Dikasih onggok atau tadi apa tuh? Growol lah. Growol Atau gamblong ampas ketela itu terus-terusan nggak apa-apa. Tapi kalau orang dosisnya seberapa ngasihnya maksimal Ya, gitu. semuanya kan harus ada batas-batasnya. Ukurannya ya. Misalkan satu hari 2 kilo atau berapa Nah, kan. gitu harus tahu ukurannya. Kalau kebanyakan kalau sudah terlalu gemuk ya jangan dikasih. Sedangkan kita nih kakean sego makan akeh. Wah, siduken apa-apa itu namanya. Nanti kalau orang kan bisa sakit gula, kegemukan juga. Itu tuh hati-hati. Perutnya buncit. Perutnya bunyi. Lah. Gitu Oh, Om gitu ya. ya. Ini Jadi- jawabannya sudah ya Om ya. Ya, jadi Untuk Mas Jamaluddin Heeh. dikasih onggok atau growol atau Ampas ketela ampas gitulah. ketela ya istilahnya, itu tidak menjadi masalah asal gimana cara ngaturnya Nah, sapi betinnya tidak terlalu gemuk. jangan gitu. berlebihan lah. Oke. Ada keseimbangannya. Oke, dilihat ya, dikontrol terus. Ya. Tidak asal memberinya. Gitu teman-teman YouTube ya. Ya. Itu Om ya. Oke. Semoga semua sehat, rezeki lancar dan Indonesia menjadi lebih baik. Oke.